warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tetap semangat ya, Nak? Semangat. Ya, walaupun cuaca kita agak panas, tapi tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk belajar hari ini. Baiklah Nana, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Adik, ayo siapkan teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah bisa masuk semua hari ini. Kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Bagaimana anak-anak, tetap sehat ya? Sehat. Tidak ada yang batuk atau pilek? Tidak. Tidak ada. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Ya, sekarang coba ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang sudah pernah berkunjung ke tempat wisata? Sudah pernah berkunjung ke tempat wisata semua? Nah. Kemana coba misalnya? Pantai. Terus mana lagi? Selain ke pantai? Mata air. Kemudian mana lagi? Kolam renang. Iya, kolam renang, pantai, bergunung. Ada yang berlibur ke gunung? Kan kita tempatnya di gunung loh ini. Masa nggak ada yang ke gunung? Iya, itu tempat-tempat wisata. Nah, tempat wisata itu bisa kita jadikan sebagai objek. Iya, mengenai teks deskripsi ini itu berkaitan dengan objek wisata. Ya, berkaitan dengan materi kita ya hari ini adalah mengenai objek wisata. Baiklah, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, untuk lebih lagi ibu akan itu tadi ya mengabsen absennya. Tadi hadir semua ya nak ya? Hadir. Ya, baik. Nah, baiklah. Nanti ibu akan memutarkan sebuah video. Ya, tapi terlebih dahulu perhatikan di depan. Ya, materi kita adalah mengenai teks deskripsi. Kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1-nya ini berkaitan dengan keterampilan, menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, kemudian tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan. Nah, yang seperti tadi ibu katakan bahwa tempat-tempat objek wisata itu bisa kita jadikan objek untuk materi kita hari ini, yaitu teks deskripsi. Ini mengenai tadi kita hari ini. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan program based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri umum teks deskripsi dari segi isi, tujuan, kemudian dari aspek kebahasaan, dan dapat memetakan isi teks deskripsi pada teks yang dibaca dengan cermat dan tanggung jawab. Ya, ini mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sekarang silakan kalian duduk secara berkelompok. Kelompoknya ibu akan bagikan. Ibu akan membagikan kelompoknya. Kelompok 1, Ade Pratama, Zahra, Chelsea, Silvi, Amelia. Kemudian kelompok 2, Bayu, Adel, Deca, Putri. Kelompok 3, Taufik, Presilita, Adinda, Ila. Kemudian kelompok 4, Doni, Tiara, Sinta, Putri. Kelompok 5, Rian, Indah, Sriwayuni dan Asyam. Silakan sekarang membentuk kelompok. Boleh nih, Nina.
Senggigi adalah tempat pariwisata yang terkenal di Lombok. Letaknya di sebelah barat pesisir Pulau Lombok. Pantai Senggigi memang tidak sebesar Pantai Kuta di Bali. Tetapi, seketika kita berada di sini, akan merasa seperti berada di Pantai Kuta Bali. Diamati, didengarkan, Memasuki area baik-baik ya. Pantai Senggigi, wisatawan serta-merta disapa oleh lembutnya angin semilir yang menenangkan. Pesisir pantainya masih asri, walaupun masih ada sampah dedaunan yang masih berserakan karena jarang dibersihkan. Pemandangan bawah lautnya sangat indah, dan wisatawan bisa melakukan selam permukaan atau snorkeling sepuasnya karena ombaknya tidak terlalu besar. Terumbu karangnya menjulang ke tengah menyebabkan ombak besarnya pecah di tengah. Tersedia juga hotel-hotel dengan harga yang bervariasi, dari yang mahal sampai hotel yang berharga ekonomis. Dengan garis pantai yang panjang tersebut, Pantai Senggigi Lombok menyuguhkan gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putih. Air lautnya memiliki ombak yang tidak besar, jernih, dan juga bersih. Ada banyak alasan yang membuat Pantai Senggigi di Lombok menjadi salah satu tempat wisata favorit di kalangan penikmat perjalanan mancanegara. Turis-turis yang datang ke pantai ini lebih senang menghabiskan waktunya dengan berjemur, berenang, snorkeling, atau sekadar bermain-main di tepian pantai. Pantai Senggigi adalah objek wisata menarik bagi Anda yang menyukai laut sebagai pilihan destinasi untuk berekreasi. Perjalanan ke Senggigi Lombok mampu menghadirkan pengalaman wisata yang diyakini akan membuat Anda rindu untuk mengunjunginya kembali. Jadi, tunggu apa lagi? Mari berkunjung ke Pantai Senggigi Lombok. Ya, itu tadi video mengenai Pantai Senggigi. Nah, video tadi menceritakan tentang apa? Pantai Senggigi. Iya, tentang indahnya Pantai Senggigi. Berada di mana? Lombok. Ya, coba bisa nggak salah satu dari kalian menceritakan kembali apa tadi? Oh iya, coba Putri. Tentang indahnya Pantai Senggigi yang ada di Lombok. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Putri. Ya, berkaitan dengan materi kita hari ini mengenai tes deskripsi. Ya, sekarang coba sebelum Ibu membahas materi lebih lanjut, kira-kira ada yang ditanyakan nggak sih tentang tes deskripsi ini? Ibu, Iya, ada. bagaimana ciri-ciri teks deskripsi? Iya, ada yang tahu ciri-ciri tes deskripsi? Ayo Bu. Iya, tangannya tangan bagus Bayu, tangan kiri. Iya, apa Bayu? Tes ciri-ciri tes deskripsi. Berisi penggambaran foto objek. Iya, terus apa lagi kira-kira? Jadi fisik dari objek tersebut harus dicermati. Iya, apa lagi? Melibatkan panca indera. Iya. Ya, itu ya mengenai ciri-ciri tes deskripsi. Baiklah, sebelum kita membahas tentang ciri-ciri tes deskripsi, sekarang kita mau tahu dulu apa sih pengertian dari tes deskripsi? Siapa yang bisa? Ibu, Iya, Amel. tes deskripsi adalah yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan. Iya, tepuk tangan buat Amel. Oh iya, tadi Bayu juga belum dikasih ya. Ibu punya sesuatu buat Bayu sama Adel. Mau tahu apa sesuatunya? Mau cinta. Baik sama Adel. Nah, kita lanjut lagi ya. Pengertian tes deskripsi. Sekarang kamu perhatikan, tes deskripsi itu adalah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, pengalaman dan penulisnya ya. Nah, jadi di situ kita menceritakan atau menggambarkan tentang suatu objek seolah-olah yang membaca itu nanti bisa merasakan.
Ya, bisa merasakan. Misalkan menceritakan tentang pantai, seperti tadi pantai Setinggi, ya kan? Seolah kayak kita berada di sana, melakukan snorkeling, ya kan, bermain pasir, tuh. Seolah kita merasakan apa berada di sekitar pantai. Itu mengenai pengertian teks deskripsi. Kemudian ciri-ciri tes deskripsi ada 2 secara umum dan dari segi kebahasaan. Nah, sekarang secara umum dulu. Secara umum yang pertama adalah berisikan mengenai pengalaman atau penggambaran suatu objek. Itu tadi bahwa deskripsi itu pasti menggambarkan tentang suatu objek. Bisa nggak sih Bu? Misalkan objeknya nggak harus tempat wisata atau tempat-tempat lain, boleh ya nak ya. Sekolah, tempat sekolah juga bisa. Ada tempat bersejarah. Kemudian tentang orang tua, ibu, ayah, ya itu juga bisa. Atau tentang artis favorit, kalau punya artis favorit atau punya sesuatu yang bisa menginspirasi itu juga bisa kita jadikan teks deskripsi, ya. Jadi tidak hanya tentang objek wisata. Kemudian ini yang kedua cirinya adalah menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Jadi kita harus tahu detailnya, terperincinya. Jadi harus diperinci, ya. Kemudian yang ketiga, nah di dalam teks itu harus membuat pemaparan yang seolah-olah kita bisa melihat. Itu tadi kalau menceritakan tentang pantai, berarti kita benar-benar di situ harus melihat, ya. Harus harus menceritakan tentang pasir, tentang laut. Nah, jadi seolah nanti pembacanya jadi terhipnotis seperti kayak di pantai, ya. Itu. Nah, kemudian sekarang mengenai ciri-ciri dari segi kebahasaan. Nah, ini yang disebutkan oleh Bayu tadi. Ya, yang disebutkan oleh Bayu tadi itu adalah ciri-ciri dari segi kebahasaan. Dari kebahasaan ada menggunakan sinonim dengan emosi kuat, kemudian dengan kalimat rinci yang menggambarkan objek, kemudian menggunakan kata-kata khusus yang umum, kemudian menggunakan majas, ya. Ya, tahu majas ya? Ya, ada apa saja majas? Personifikasi, apa lagi? Metafora, apa lagi? Hiperbola dan lain-lainnya. Banyak ya macam-macam majas. Nah, kemudian sekarang lanjut mengenai selain ciri-ciri, selain pengertian, di situ juga ada jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu juga dibagi menjadi 3. Ada deskripsi spesial. Ya, yang kedua deskripsi objektif. Yang ketiga deskripsi subjektif. Iya, coba sekarang Ibu mau tanya sama Doni. Coba Doni. Tes deskripsi spasial itu yang seperti apa? Apa di situ? Tes spasial? Tes yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Iya, itu yang melukiskan tentang ruang dan waktu itu. Nah, itu berarti dia deskripsi spasial. Sekarang ada yang pertama. Kalau tes deskripsi objektif itu yang seperti apa? Teks deskripsi objektif merupakan teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas hal tersebut. Iya, betul ya. Jadi kalau deskriptif objektif itu menceritakan tentang objek atau orang. Nah itu, jadi kalian harus tahu perbedaannya. Nah sekarang yang terakhir coba Jahra. Yang subjektif. Teks deskriptif subjektif adalah teks yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau kesan perasaan penulis, tafsiran penulis. Iya, jadi kalian bisa membedakan ya antara jenis-jenis teks. Ada berapa jenis teks? 3. Apa saja? Teks deskripsi spesial, teks deskripsi objektif, teks deskripsi subjektif. Iya, pinter. Nah, sekarang ini Ibu ada teks. Ada teks deskripsi, wisata Teluk Lumba-Lumba. Siapa sudah pernah ke sini? Ini kan ada di Tanggamus, tempat kita di Tanggamus. Nah, sekarang kalian baca ya. Kalian baca sebentar. Nah, kalian baca.
Coba sih biar semangat. Sekarang kita SDGing dulu. Ayo berdiri. Biar semangat. Berdiri semuanya. Biar kalian lebih semangat lagi nanti dalam mengerjakannya juga. Kita akan melakukan tepuk PPK ya. Ya masih ingat? Baik. Yang semangat semuanya. Hadap ke ibu semuanya. Ayo hadap ke ibu semuanya. Hadap ke depan. Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, masih ingat gak tepuk segitiga? Oke, sekarang sekali lagi tepuk segitiga ya. Tepuk segitiga. Boleh, siapa yang salah? Doni. Duduk. Berarti sekarang Doni dapat hukuman dari ibu. Sudah dibaca Doni? Sudah ya? Ya, kalau dibaca sekarang coba sih kira-kira dari teks tadi itu Doni mengenai wisata lumba-lumba kan ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa saja Doni di kata sifat? Indah, Indah. Kalau indah berarti emosi kuatnya apa? menakjubkan, Iya. Terus apa lagi? merah, Merah berarti emosi kuatnya? merah keemasan, Iya. Jadi kami cari dari tes tadi kita cari ciri-ciri yang itu yang khususnya ya. Khususnya tentang sifat dan emosi kuatnya ya. Kemudian sekarang mengenai yang kalimat. Coba yang kalimat di teks tadi terdapat lumba-lumba yang berenang bebas. Kemudian pada perinciannya Salah satu daya dari ya itu ya. Ini adalah perincian dari segi kebahasaan. Kemudian lagi, nah dari tes tadi itu kata umum. Tadi kan ada ya, ada 4 ya ciri-ciri dari segi kebahasaan. Sekarang yang kata umumnya ada ribut, berarti khususnya lebar, kemudian indah, khususnya menambah. Satu lagi yang berkaitan dengan majas. Nah di situ ada ya tadi. Coba dibacakan apa majasnya? keindahan, sempurna, merah, kemasan, senang sekali menjadi pandangan yang akan menakjubkan. Ya, itulah mengenai ciri-ciri tes deskripsi dari segi kebahasaan. Coba Fadila, ada sini Fadila ngantuk? Enggak ngantuk, iya. Perhatikan ke depan ya nak ya. Nah, yang belakang juga perhatikan ke depan, indah. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang sudah bentuk kelompok. Ya, ibu akan membagikan LKPD. Nanti diisi. Ini ibu akan bagikan per kelompok. Nanti setelah selesai mengerjakan, kalian langsung presentasi masing-masing kelompok ya. Dan kelompok lain nanti menanggapi apakah sudah benar atau tidak. Di sini ditulis ya kelompoknya dan namanya di belakang ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di belakang ya. Sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah dapat semua, silakan kalian kerjakan secara diskusi. Ya. Ayo, buruan. teks deskripsi. Silakan dikerjakan secara diskusi ya Mak ngerjainnya. Ya.
5 ya. Sudah? Sudah. Baik. Kelompok 5 sudah? Sudah. Iya. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Oh iya belum. Kelompok 1? Sudah. Oh, sudah. Kita tunggu sebentar ya, kelompok 2 belum. Sudah? Kalau sudah semua? Sudah. Baik, sekarang kita langsung melakukan presentasi ya dari masing-masing kelompok. Ayo, untuk yang pertama, kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini, nak. Ayo maju, semua nak maju. Iya, semua maju. Kalau di sini saja kok ya. Ya udah nggak apa di sini. Nanti yang lain ini biar mempersingkat waktu nanti di situ aja ya. Baik. Ini untuk perwakilannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kata sifat baik, kata emosi kuat, tulus, ramah. Kuat, tangguh, legam, hitam. Kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tulus, katanya lembut kepada siapa saja. Kata umum, baik, kata khusus, ramah. Cahaya, sinar.
Majas 1. Mukanya bulat, alisnya tipis seperti semut. Majas metafora. 2. Rambutnya hitam bergelombang. Majas personifikasi. Jenis teks deskripsi yaitu jenis-jenis teks deskripsi objektif. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagaimana presentasi untuk kelompok 1? Bagus. Apakah jawabannya sudah tepat? Ya, silakan duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 bacakan hasilnya. Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri nak, biar teman yang lain ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kata sifat buat, baik, lega. Kata emosi kuat, tangguh, tulus, aman, hitam. Kalimat ibu orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tulus. Katanya lembut kepada siapa saja. Kata umum, cahaya baik. Kata khusus, sinar ramah. Majas 1. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semua beri-beri. Majas metafora. 2. Rambutnya hitam bergelombang. Majas personifikasi. 2. Jenis teks deskripsi yaitu jenis teks deskripsi objektif. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Iya, bagaimana? Kelompok 2 sudah bagus? Bagus. Ya. Sekarang yang kelompok 3. Ayo, kelompok 3 silakan bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua dijelaskan ya, presentasikan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan dan hasil dari diskusi kami. Kata sifat baik, kuat. Kata emosi kuat, tulus, ramah, tangguh. Kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincinya dia berusaha menolong semua orang. Kata umum baik, cahaya. Kata khusus ramah, sinar. Majas mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut berdiri. Rambutnya hitam bergelombang. Jenis teks deskripsi yaitu jenis teks deskripsi objektif. Iya. Sudah duduk, tepuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 dan kelompok 5 sudah selesai kan? Iya, sudah selesai hasilnya. Ya, apakah sama dengan kelompok lainnya? Sama. Ya, sama. Baiklah, nanti kita kumpulkan ya. Baik, sekarang kalian sudah mengerjakan apa yang tadi dikerjakan. Coba sih dari hasil belajar kita hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang kita dapat untuk pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Iya, teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Menggambarkan tentang apa? Iya, menggambarkan tentang suatu objek yang seolah-olah pembacanya bisa melihat atau mendengar. Iya, terus kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri dari segi kebahasaan yang kalian kerjakan tadi ada apa saja? Ada yang pertama ada kata khusus, kemudian iya kalimat perincian, kemudian iya apa terus terus yang terakhir kata umum, terus apa lagi? Ya, kemudian majas. Nah itu ya. Jadi itulah. Jadi untuk hari ini kesimpulannya tes deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek baik tempat peristiwa maupun apa yang kita lihat dan dengar dirasa. Nah biasanya juga itu tadi. Jadi kita seolah bisa melihatnya. Itu mengenai tes deskripsi. Oke, terus coba Ibu mau tanya, kira-kira mengenai pembelajaran kita hari ini, kesulitan apa sih yang kita dapat? Kira-kira apa sulitnya? Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Ya. Yakin tidak ada kesulitan? Ada.
Apa? Coba Putri mengenai apa kesulitannya? Bukan. Bukan. Ya, apa mengenai apa ciri-ciri atau dalam menentukan jenisnya atau mau apa? Coba. Iya, dalam menentukan jenisnya. Ya, kesulitan. Sebenarnya tidak sulit. Yaitu tadi kita lihat tadi kan jenisnya tadi ada 3. Nah, kira-kira itu menggambarkan objek atau menggambarkan tentang ruang dan waktu atau tentang menggambarkan tentang apa tadi yang terakhir itu tentang simbol tadi ya. Nah, itu tadi. Nah, jadi dengan begitu kita tahu, oh itu deskripsi objektif, oh itu deskripsi spasial. Berarti harus belajar lagi mengenai jenis tes deskripsi untuk selanjutnya ya. Nah, baik. Sudah kira-kira nak? Sudah tadi sudah ya, hambatan apa sih yang kita dapat untuk hari ini? Adakah hambatannya? Tidak ada. Asik tidak belajar kita hari ini? Asik. Kalau asik, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Coba sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, kalau sudah, silakan kalian buka LKS-nya. Kita masih beberapa menit lagi. Ya, silakan kalian kerjakan di LKS itu, buka LKS-nya halaman 10. Ya, halaman 10 itu. Kerjakan yang pilihan ganda sih ya, Mak. Ya, kerjakan pilihan ganda, cukup ditulis di kertas lembar jawabannya saja. Ya, tulis saja di kertas 1 lembar ya. Di kertas 1 lembar. Ya, jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, kalian langsung di sini jawabannya saja. Waktunya nggak lama ya Nak, dalam kerjaan ini ya. Itu hanya 5 soal. Ya, hanya 5 soal di situ. Sudah ya, sekarang kumpulkan. Ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan ke depan, duluan. Baik, sudah. Baik, sekarang silakan duduknya rapi. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai mengenai tes deskripsi. Baik, tadi mengenai evaluasi presentasi tadi, menurut Ibu presentasi
yang paling bagus dilaksanakan adalah oleh kelompok satu. Ya, yang jawabannya juga dia lengkap untuk kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, materi besok kita lanjut lagi, insya Allah pada hari Kamis ke depan. Itu adalah selanjutnya mengenai yang 4.1 tadi, memetakan teks deskripsi. Baik, sebelum hari pembelajaran kita selesai, silakan Adel pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.